Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan curahan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana oleh karena nikmat dan karunia serta izin dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali berkumpul di pagi hari yang cerah ini untuk bersama-sama kita mempelajari pembahasan akidah, pembahasan tauhid dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab tentang 3 prinsip atau 3 landasan utama dalam Islam. Yang diberikan penjelasan, diberikan syarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan langsung melanjutkan bagian yang kemarin kita belum baca dari kitab ini, dari bab yang kemarin telah kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, pensyarah kitab ini, Al-Usul Ats-Tsalatsah, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Wal jinnu alamun min alamil ghaibi, dan jin itu termasuk di antara makhluk-makhluk gaib, termasuk di antara makhluk-makhluk yang gaib. La narahum, apa itu gaib? Di mana kita tidak bisa melihat mereka. Ya. Panca indera kita tidak bisa menangkap mereka. Kita tidak bisa menyentuh, ya. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar mereka. Ya. Ketika mereka berada dalam wujud mereka yang asli. Wahum mukallafuna bil ibadah. Akan tetapi jin ini adalah golongan atau makhluk yang juga diberikan beban, diberikan perintah syariat dan juga diberikan larangan-larangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mukallaf. Diberikan perintah atau beban bil ibadah, untuk juga beribadah semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan mereka itu kemudian sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang awam. Jin itu penguasa dunia sendiri, kemudian mereka bebas bertindak. Ya, mereka memiliki kekuatan yang bahkan ya, oleh orang-orang awam itu diyakini kekuatan mereka itu menandingi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut, ya, orang-orang banyakkan manusia itu mereka takut kepada jin itu sama atau bahkan lebih dibandingkan rasa takut kepada Allah azza wa jal. Wal'iyadhu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah azza wa jal dari keyakinan-keyakinan rusak semacam ini. Wa manhiyuna 'anis syirki, dan mereka juga dilarang dari perbuatan kesyirikan, dari beribadah kepada selain Allah atau dari mereka diibadahi.
diibadahi oleh makhluk yang lain seperti manusia. Ya, dilarang. Maka di antara bentuk-bentuk taghut di dalam Al-Quran adalah man ubida min dunillahi wa huwa radin anhu atau wa huwa radin anha, yaitu siapa saja yang diibadahi selain Allah dan dia ridho terhadap penyembahan tersebut, maka itu taghut. Maka iblis la'anahullah, meskipun dia ini adalah bentuk taghut tersendiri, tapi dia mengumpulkan segala bentuk ya, atau macam-macam taghut yang lain, karena dia ini diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla oleh manusia, dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Maka jin itu mereka terkena beban syariat. Jin-jin yang senang untuk diberikan persembahan, diberikan beberapa bentuk-bentuk peribadatan, maka dia telah kafir. Ini jin kafir, ini termasuk golongannya syaitan, bala tentaranya iblis, la'anahumullah. Ya. Mereka juga dilarang dari perbuatan kesyirikan. Wa anil maksiyati, dan juga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga kalau ada orang nyajeni pakai rokok, ya, asumsikanlah mereka itu rokok itu dipakai oleh jin, maka jin itu juga berdosa karena rokok itu haram. Ya, mereka tidak boleh juga berbuat maksiat sama. Mithlu bani Adam, seperti anak-anak Adam, mereka juga akan dihisab, mereka akan ditimbang amalannya, mereka akan dihukum ya ketika mereka berbuat kemaksiatan. Ya. Orang-orang jelek di orang fajir akan mendapatkan siksa. Orang-orang yang ya, berbuat baik di antara mereka akan mendapatkan pahala, dan seterusnya. Sama seperti anak-anak Adam. Dalilnya ya telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku saja. Artinya dua golongan ini, dua makhluk ini diberikan perintah untuk beribadah, yakni menjalankan ketaatan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin yakhtalifuna an bani Adam fil khilqati, akan tetapi mereka berbeda dengan anak-anak Adam, dengan manusia fil khilqah, dalam wujud, dalam rupa, dalam ciptaan. Ya. Jadi mereka memang tidak terlihat. Mereka termasuk makhluk yang gaib, dan kita juga tidak diberikan pengetahuan, tidak punya ilmu bagaimana wujud asli mereka. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, al-Mudabbir, al-Musawwir, yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha membentuk rupa. Dialah yang lebih tahu tentang makhluk-makhluknya. Yang jelas kita beriman tentang keberadaan mereka, dan kita tidak menyerahkan bentuk ibadah apapun kepada jin itu. Mereka juga sama-sama makhluk yang lemah seperti kita, sama. Amma min nahiyatil awamiri wan nawahi, adapun dari sudut mereka diperintah dan dilarang, fahum mithlu bani Adam, maka mereka seperti kita, seperti anak cucu Adam, manusia. Ma'muruna wa manhiyuna, mereka diperintah dengan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban, atau hal-hal yang sifatnya sunnah, ya. Wa manhiyun, dan juga dilarang. Ya. Mereka diperintah untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Nabi lagi sudah beliau, dan beliau adalah Nabi yang diutus untuk semua bangsa, untuk semua manusia, sehingga mereka jin itu otomatis harus mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat-syariat beliau.
Wal jinnu alamun min alamil ghaibi la narahum. Dan jin itu ya, adalah termasuk makhluk dari makhluk-makhluk gaib. Sekali lagi ya, beliau mengulang lagi. Makhluk-makhluk gaib seperti malaikat, nah itu termasuk makhluk-makhluk yang gaib. Ya, kita tidak bisa melihat malaikat yang ada di sebelah kita, yang mencatat amalan-amalan kita. Ya. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ya, malaikat-malaikat kiraman yang mulia, katibin, lagi bertugas mencatat. Yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, malaikat-malaikat kiraman katibin, malaikat pencatat amal, malaikat maut. Kita tidak bisa menyaksikan ketika ada saudara kita yang sedang hadir di penghujung hidupnya, kita tidak bisa menyaksikan bahwa di sana ada malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk mencabut nyawa. Nas'alullaha husnal khatimah. Kita memohon pada Allah Azza wa Jalla penutupan hidup yang baik, husnul khatimah. Lakinnahum mawjudun. Akan tetapi meskipun mereka itu tidak bisa kita lihat, tetapi mereka itu ada, ya, benar adanya keberadaan mereka ini, bangsa jin ini. Wal insu hum banu Adama. Sedangkan manusia itu, mereka itu adalah anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, semua manusia itu semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Beliaulah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla sendiri. Dan kita tidak menyerupakan, tidak mentamfilkan, ya, tangan Allah Azza wa Jalla dengan tangan makhluknya. Kita tahu makna tangan Allah, maksudnya makna daripada al-yadain, kita tahu makna tangan, tidak ada yang tidak tahu, tapi kaifiyahnya, bagaimananya, kita serahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa dalilnya bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya? Dalilnya diantaranya di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada iblis yang ketika itu enggan untuk bersujud, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apakah gerangan yang menghalangi kamu untuk bersujud, ya, an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Ya, ini bukti bahwa Nabi Adam alaihissalam makhluk atau manusia yang pertama, ya, tidak melalui proses evolusi keyakinan kufur yang dipopulerkan atau dicetuskan oleh Charles Darwin. Ini keyakinan kufur, kita tidak boleh meyakini hal-hal semacam ini. Ya. Jadi kita sambil belajar usulul tsalatsa ini, kita sambil belajar banyak, ya. Tidak hanya kepada inti kitab ini saja, tapi Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dengan keluasan ilmu beliau, ya, memberikan kita banyak faidah tentang masalah-masalah yang beragam di dalam agama. Summu bil insi li anna ba'dahum ya'nisu bi ba'din. Kenapa dinamakan al-ins, ya, insan, al-ins, ya, itu dari kata ya'nisu, ya, karena sebagian mereka itu saling membutuhkan, saling menolong sebagian yang lain. Kita itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup bersendirian, ya, sendiri itu tidak bisa. Manusia itu secara fitrah hidup bersosial, senang kalau ada temannya, senang kalau berkumpul ada orang lain, saya senang. Itulah fitrahnya manusia. Nah, hidup cuma sendiri di rumah, ya, nyenuk begitu, itu
rasanya hidup itu terasa hampa, yaitulah manusia. Yajtami'una, mereka saling berkumpul, bermasyarakat, ya. Wa yata'alafuna, dan mereka saling bersatu, ya, membentuk suatu komunitas. Wal jinnu summu jinnan minal ijtinani. Jin itu dinamakan jinnan, ya, jinnan minal ijtinan, dari kata ijtinan, wahwal ikhtifa, dan ijtinan atau jin itu artinya adalah tersembunyi, al-ikhtifa. Wa minhul janinu fil batni, maka bahasa Arab itu kan ada akar katanya, ada tinjauan-tinjauan etimologis, akar katanya sama, ya. Kadang-kadang ini memberikan makna yang sama, ada kesamaan makna. Contohnya apa? Al-janin, janin, ya, di dalam fil baton, di dalam rahim, kan tersembunyi toh, ya. Li'annahu mukhtafin, karena janin itu tersembunyi. Demikian pula orang Arab mengatakan wajannahul lail, ya, jannahul lail, malam itu menutupinya. Jannah menutupi, hu dia, ya, sesuatu, misalnya apa namanya, kota atau apa, bumi, ya. Al-lail, ya, malam. Jadi malam telah menutupinya. Idza satarahu, yakni jika malam itu telah menyelimutinya. Wal mijannu, dan al-mijan dengan mentasydidkan nun, ma yuttakhadhu lil wiqayati bihi fil harbi minas sihami wa ghairiha. Al-mijan, yaitu alat yang dijadikan untuk melindungi diri pada saat peperangan dari panah-panah dan selainnya. Fahuwa yasturu hamilahu, di mana alat ini melindungi orang yang membawanya. Kalau bahasa kita mungkin perisai atau tameng, ya. Al-mijan, ya, itu artinya perisai atau tameng. Kalau di Indonesia yang terkenal nama dukun, nama wijan, nama dukun, ya. Nggak boleh kita ikut-ikut. Tapi nama itu mungkin artinya ya ini, maksudnya tameng itu. Falijtinanu wal janan, ya, falijtinan wal janan, ya, ijtinan dan janan ini huwa syai'ul khafiyul mustatir, adalah sesuatu yang tersembunyi dan tertutupi. Maka kata apa? Jannah, kita pernah melewati, ya, kata jannah juga dari kata ini, tertutupi dengan apa? Dengan pohon-pohon, dengan rindang-rindangnya surga. Ya, surga itu kan tertutupi dengan pohon-pohon yang lebat, ya, pohon-pohon yang sangat sejuk, yang rindang, yang menutupi surga, ya. Fal jinnu, ya, mustatiruna anna la narahum, maka jin itu, bangsa jin, mereka tertutupi dari kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Ini bangsa jin. Alhamdulillah. Wahum alamun mawjudun, meskipun kita tidak bisa melihat mereka, akan tetapi mereka makhluk yang ada, ya, keberadaan mereka tidak boleh disangkal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keberadaan mereka di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi SAW juga telah menyebutkan mereka di dalam hadis-hadisnya. Demikian pula kaum muslimin juga telah bersepakat akan keberadaan bangsa jin, dan juga telah disaksikan, ya, banyak kejadian-kejadian di mana orang-orang itu memang pernah diganggu dan lain sebagainya oleh bangsa jin ini. Ini semua membuktikan bahwa mereka itu ada. Man ankarahum fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari keberadaan bangsa jin, maka dia kafir. Kenapa? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa li ijma'il muslimin. Karena dia
telah mendustakan Allah Azza wa Jal wa rasulih dan rasulnya, wali ijma'il muslimin, dan mengingkari ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Ya, di dalam Quran ada surat Al-Jin. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada, dan seterusnya. Ada dalam Quran penetapan bahasa jin, ya. Dan juga di dalam sunnah banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Demikian pula kaum muslimin telah berijma' tentang keberadaan bangsa jin. Faqad bayyana Allah Azza wa Jalla annahu lam yakhluq al-jinna wal insa illa li'ibadatihi la li syai'in akhar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasannya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan hanyalah untuk beribadah hanya kepadanya saja, ya. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Fahuwa lam yakhluqhum li ajli ayyan fa'uhu aw yadurruhu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia dengan tujuan supaya ayyan fa'uhu, mereka memberikan kemanfaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau supaya mereka memberikan kemadharatan kepadanya. Ini tambah tidak mungkin lagi. Au ya'tazzu bihim min dhillatin, atau supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mulia dengan mereka setelah sebelumnya hina. Ya, ini tidak mungkin. Au yaktathiru au yatakatharu bihim min qillatin, atau Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menambah, ya, ingin menambah jumlah bala tentara atau jumlah pengikut, ya, teman, ya, setelah sebelumnya sedikit atau bersendirian, ya. Tidak, semua ini keliru. Semua ini tidak mungkin, semua ini mustahil, muhal, ya, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya terhadap makhluk-makhluknya, maha kaya terhadap semesta alam. Wa ma khalaqahum lihajatin ilaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan para makhluk itu, manusia dan jin dan selainnya, karena butuh kepada mereka. Tidak. Ma khalaqahum li ajli ayyarzuquhu. Allah tidak menciptakan mereka supaya mereka memberi rizki kepada Allah. Ya. Seperti justru malah yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka ketika mengibadahi sembahan-sembahan selain Allah, mereka justru yang memberi rizki pada sembahan-sembahan tersebut. Bukan mereka yang diberi rizki, malah memberi rizki. Dari rumah jauh-jauh bawa buah-buahan, bawa daging, ya, kepala kerbau, bawa hasil bumi, bawa uang, bawa kopi, bawa bunga-bunga untuk diberikan kepada sembahan-sembahan selain Allah. Apakah itu patung, apakah itu batu besar, apakah itu pohon-pohon besar yang dikeramatkan, atau jin yang menunggu di jembatan menurut mereka seperti itu, dan lain sebagainya. Sementara Allah Azza wa Jalla tidak pernah memerintahkan kita seperti itu. Ya. Orang Islam tidak pernah datang ke masjid bawa buah-buahan, supaya ditaruh di masjid. Tidak ada. Kenapa? Ya memang Allah tidak butuh itu. Ma khalaqahum li ajli ayyarzuquh. Allah tidaklah menciptakan kita supaya kita memberikan rezeki kepadanya. Au yaktasibu lahul amwal, atau supaya kita mencarikan untuk Allah, ya, mengusahakan harta benda diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, juga tidak, ya. Seperti orang-orang musyrik juga, mereka memberikan harta, uang kerincing atau uang tertentu, mereka persembahkan untuk sembahan-sembahan selain Allah. Ini menunjukkan bahwa sembahan-sembahan mereka itu adalah sembahan-sembahan palsu,
sembahan-sembahan batil, sembahan-sembahan yang lemah, ya, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan maupun mendatangkan kemudaratan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku menciptakan mereka. Aku tidak menginginkan dari mereka satu rezeki pun, ya, barang sedikit pun. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menginginkan untuk mereka memberi makan kepadaku. Kemudian Allah menjelaskan yang sebaliknya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberi rizki. Pakai wazan fa'al, ya, ar-razzaq berarti banyak sekali memberi rizki. Tiap hari Allah memberikan karunia rizki kepada para makhluknya. Rizki harta, rizki kesehatan, rizki bisa bernafas, rizki kita dijaga anggota badan tubuh kita, rizki ini, rizki itu, rizki ilmu, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan wazan fa'al, ya, razzaq, bukan hanya razik tapi razzaq, karena maha memberi rizki yang amat sangat banyak tak terhingga, ya. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tidak terhitung jumlah rizki kepada makhluk-makhluknya. Dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Pada memohon kepada Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berada dalam urusan, ya, mengatur dan memberi rizki, menjaga, ya, memelihara makhluk-makhluknya. Dzul quwwatil matin, dan Allah lah zat yang maha memiliki kekuatan, al-matin, dan maha kokoh. Fallahu laisa bihajatin ilal khalq, maka Allah Azza wa Jal tidak mempunyai kebutuhan sama sekali terhadap makhluk-makhluknya. Wa innama khalaqal jinna wal insa li syai'in wahidin faqat. Hanya saja Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia hanya untuk satu tujuan, yakni agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa laisa bihajatin ila ibadatihim. Dan Allah bersamaan dengan itu tidaklah membutuhkan ibadah mereka. Bukan berarti Allah merintahkan kita beribadah itu terus Allah butuh ibadah kita, tidak. Wa innama humul muhtajuna ilaiha. Bahkan kitalah, yakni para makhluk lah yang membutuhkan ibadah itu, ya, yang membutuhkan peribadatan tersebut. Li'annahum idza abadullaha, karena jika mereka, yakni kita para makhluk, beribadah kepada Allah, akramahum wa adkhalahumul jannata, Allah akan memuliakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Famaslahatul ibadati raji'atun ilaihim, maka kemaslahatan beribadah itu kembali pada siapa? Kepada kita, kepada para makhluk. Wa madharratul ma'siyati 'aidatun ilaihim, sebaliknya kemadharatan, keburukan, efek jelek dari maksiat, kedurhakaan kembalinya pada siapa? Kepada makhluk juga. Ammallahu jalla wa ala, adapun Allah jalla wa ala, la tadurruhu ta'atul muti'i, tidak sama sekali memadharatkan Allah ketaatan orang yang taat, wala maksiatul asi, dan tidak pula membahayakan Allah Azza wa Jalla kemaksiatan orang yang berbuat maksiat, ya. Tidak memberikan manfaat sama sekali kepada Allah. Kalau di dalam kitab yang kita miliki ini, tidak sama sekali memberikan kemanfaatan kepada Allah ketaatan orang yang taat, ya. Dan juga tidak memadharatkan Allah Azza wa Jalla kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Hal itu tidak menambah atau mengurangi suatu pun dari kerajaan Allah Azza wa Jalla, ya.
Maka kalau kita lihat dalam hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi, karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, sana sebutkan satu hadis qudsi riwayat Muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sekiranya makhluk dari mulai awalnya sampai akhirnya, sampai ujung nanti hari kiamat, insahum wa jinnahum, manusianya maupun jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua hatinya itu ya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi semuanya itu hatinya bertakwa, semua dalam keadaan bertakwa, seperti ketakwaannya orang yang paling bertakwa di antara para makhluk. Seperti Nabi SAW sekalipun, ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah. Itu semua tidaklah menambah sesuatu pun dari kerajaanku. Ya. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Jika makhluk dari awal sampai akhirnya, manusia, jinnya, semuanya berada di atas hati orang yang paling jelek di antara para makhluk sekalipun, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah. Ya, ini hadis yang sahih. Sehingga barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Qala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-8, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kalian semua kafir, kufur kepada Allah, ingkar pada Allah, mendustakan Allah, membangkang kepada Allah, kamu dan semua yang ada di bumi seluruhnya, fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, ya, tidak butuh kepada para makhluknya. Hamid, lagi Maha terpuji. Ya. Tidaklah hal itu mengurangi kesempurnaan dan kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali dimudaratkan oleh kemaksiatan orang yang berbuat maksiat. Wala tanfa'uhu ta'atul muti', dan tidak pula diuntungkan dengan ketaatan orang yang taat kepadanya. Kadang-kadang kita sering melihat ada orang yang mengancam-ancam Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak begini, saya akan begini. Ya. Itu tidak sama sekali akan membahayakan dan memudaratkan Allah Azza wa Jalla. Satu orang apalagi, siapa dia? Ya. Wa innama hadza raji'un ilal khalqi anfusihim. Kan tetapi semua ini tadi, kemaslahatan ibadah, ketaatan, atau kemadharatan dari maksiat itu kembalinya pada para makhluk itu sendiri. In ata'uhu intafa'u. Kalau mereka taat pada Allah, mereka akan mendapatkan manfaatnya. Wa in asauhu tadarraru bi ma'siyatihi. Jika mereka berbuat maksiat pada Allah, mereka akan terkena madarat dengan dirinya sendiri karena kemaksiatannya. Ya. Barakallahu fikum. Qauluhu, firman Allah Azza wa Jal, wa ma'na ya'buduni wahidun. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala meneruskan dalam kitab Ushul Thalathahnya, menjelaskan makna surat Az-Zariyat ayat 56. Makna ya'budun, makna hanya untuk beribadah, ya,
untuk beribadah hanya kepadaku saja, maknanya yuwahidun, yakni untuk mentauhidkan aku. Yakni kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yufarriduni bil ibadah. Aku menciptakan manusia dan jin, ini Allah untuk supaya mereka mengesahkan aku dalam ibadah. Fal ibadatu wat tauhidu bima'nan wahid. Tauhid dan ibadah dan tauhid itu maknanya satu. At-tauhidu yufassaru bil ibadah. Tauhid itu ditafsirkan dengan ibadah. Wal ibadatu tufassaru bit tauhidi. Dan ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Wa ma'nahuma wahid. Dan makna keduanya satu. Ya. Fafi hadza raddun ala man fassara at-tauhida bi annahu al-iqrara bi'annahu al-iqraru bi'anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitu al-mudabbir. Maka pada penjelasan ini adalah bantahan pada orang yang menerjemahkan tauhid bahwa tauhid itu cukup dengan pengakuan semata bahwa Allah itu adalah yang menciptakan semua makhluk, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur. Ya. Ini fahadza laisa huwa tauhidul ladzi khuliqal khalqu min ajli. Ini bukan makna tauhid yang mana manusia atau jin, manusia jin makhluk diciptakan untuk tujuan itu. Karena tadi loh, tauhid itu ditafsirkan dengan ibadah, ibadah ditafsirkan dengan tauhid. Wa innama khuliqal khalqu min ajli tauhidil ibadah. Diciptakannya makhluk, manusia dan jin untuk tujuan merealisasikan tauhidul ibadah. Tauhid, ibadah, tauhid, mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Tidak menyerahkan satupun dari bentuk ibadah pada selain Allah. Wahuwa tauhidul uluhiyah. Itu juga dinamakan tauhid uluhiyah. Amma man aqarra bitauhidir rububiyyati faqat. Adapun orang yang cuma sebatas mengakui tauhid rububiyah saja. Oh, Allah itu yang menciptakan. Oh, Allah yang memberi rezeki. Bah, siapa mbah yang menciptakan laut? Allah. Bah, siapa mbah yang menciptakan alam semesta? Allah. Tapi kalau supaya panennya lancar gimana mbah? Oh ya, saya ngadakan ruatan supaya Dewi Sri. Nah, hal-hal semacam ini tuh loh. Tidak cukup hanya mengakui tauhid rububiyah. Tapi yang diinginkan adalah kita merealisasikan tauhid al-uluhiyah. Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kalau nggak percaya tanya itu orang-orang yang pada larungan di Laut Selatan. Ditanya, apa mereka tuh percaya bahwa yang menciptakan mereka, yang mengatur jagat, yang menurunkan hujan, yang menjadikan janin itu laki-laki dan perempuan, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya, apa mereka yakin bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul? Saya yakin tidak. Coba dicoba. Mereka yakin ini adalah semua itu ciptaan Allah. Semua itu diatur oleh Allah. Yang menghidupkan matikan Allah. Yang memberikan takdir niku kersanipun Gusti Allah. Tapi dalam masalah peribadatan, ya toh, supaya tidak diganggu, ya, supaya tidak disedikitkan hasil panennya, supaya selamat, mereka ngelarung kepala kerbau ke lautan pada selain Allah, pada Nyi Roro Kidul. Nah, ini berarti tauhid uluhiyahnya tidak terlaksana. Fa innahu laisa muwahhidan. Maka yang seperti ini bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Belum dianggap bertauhid. Tauhidnya tidak sah. Walaisa min ahlil jannah. Dan dia bukan termasuk penduduk jannah. Tidak termasuk orang yang dijanjikan Allah dengan surga. Ya, karena ahlu tauhid dijanjikan Allah dengan surga. Sementara ini bukan muwahhid. Ini bukan orang yang bertauhid. Bukan termasuk penduduk jannah. Bal huwa min ahlin nar. Bahkan hal yang seperti ini, orang seperti ini termasuk penduduk neraka. Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat darinya. Li'annahu lam ya'ti bitauhidi
alladzi khuliqa min ajlihi wal ibadah. Karena dia tidak mendatangkan, merealisasikan tauhid yang dia diciptakan untuk tujuan itu, wal ibadah. Demikian pula ibadah yang murni hanya untuk Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang baru ya, bab yang baru. A'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Sebesar-besarnya yang Allah perintahkan adalah tauhid. Seagung-agungnya perintah Allah itu kan banyak. Perintah Allah sholat, perintah Allah berjamaah, perintah Allah berzakat. Itu perintah Allah? Tentu. Perintah Allah berhaji, perintah Allah berumrah, perintah Allah untuk tidak makan harta riba dan lain sebagainya. Ya, itu semua perintah Allah. Tetapi seagung-agungnya, semulia-mulianya, seutama-utamanya, sepenting-pentingnya perintah Allah apa? At-tauhid. Mentauhidkan Allah. Ya. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, sebesar-besar, seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Apa tauhid itu? Mengesahkan Allah dengan atau di dalam peribadatan. Ya. Mengesahkan Allah di dalam beribadah. Menyerahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah. Qauluhu rahimahullah. Perkataan Syekh penulis kitab asli, yaitu Usul Thalathah, Syekh Muhammad At-Tamimi, semoga Allah merahmati beliau. A'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Sebesar-besarnya, seagung-agungnya yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan dijelaskan di sini. Hadza muhimun jiddan. Ini perkara yang sangat penting sekali penjelasan ini. Inna tauhida a'zamu ma amarallahu bih. Sesungguhnya tauhid adalah seagung-agungnya, sebesar-besarnya. Hal yang paling penting dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kullul awamiril lati amarallahu biha kulluha ba'da tauhid. Semua perintah-perintah yang Allah perintahkan, itu seluruhnya posisinya setelah tauhid. Ad-dalilu ala anna a'zama ma amarallahu bihi tauhidu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayah. Dalil bahwasannya sebesar-besar, seagung-agungnya perintah Allah adalah tauhid, adalah firman Allah Azza wa Jalla di surah An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sebenarnya ayatnya panjang sekali. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini berbagai perintah, ya. Tapi yang paling pertama Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian baru Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Allah pertama kali yang disebutkan sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kemudian baru dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Ya, dan seterusnya. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junub, dan seterusnya. Ya, bisa dilihat nanti, silahkan di surah An-Nisa ayat yang ke-36. Ya. Hadhil ayah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat ini fiha asyaratu huquqin. Ada 10 hak-hak yang disebutkan Allah Azza wa Jalla. Ada 10 hak yang Allah Azza wa Jalla sebutkan untuk kita memenuhi hak-hak tersebut. Walihadza tusamma ayatul huquqil asyarah. Maka ayat ini juga sering disebut oleh para ulama sebagai ayat tentang 10 hak yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba. Awwalu hadhil huquqi haqqullahi subhanahu.
hak yang paling diutamakan, yang paling diawalkan adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Baru kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadza huwal haqqus tsani. Ini hak yang kedua. Setelah perintah tauhid, datang hak yang kedua, yaitu agar kita memenuhi kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, hak yang ketiga, supaya kita berbuat baik dengan dzil qurba, dzawil qurba, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Nah, kita perlu melihat surat ini. Orang miskin itu di nomor berapakan, ya kan? Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Jadi perintah tauhid, perintah berbakti pada orang tua, perintah berbuat baik pada karib kerabat, perintah berbuat baik pada orang miskin, pada anak yatim, baru orang miskin. Jadi kalau seseorang itu paham ayat ini, maka dia akan mengerti bahwa haknya kerabat itu lebih dekat, ya. Haknya kerabat itu lebih besar, lebih dekat, ya, dengan hak Allah Azza wa Jalla. Yang lebih diutamakan, maka itulah yang lebih didahulukan. Wa dzawul qurba, dan saya menjelaskan siapa itu dzawul qurba. Dzawul qurba humul ladzina tajma'uka bihim qarabatan nasabiyatan. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan secara nasab. Ya, kita terkumpul dengan mereka karena kekerabatan secara nasab, min jihatil abi awil dari jalur ayah atau jalur ibu. Kal aba, seperti ayah dan ibu kita, itu termasuk, ya, wal ajdad, dan kakek nenek dari jalur ayah atau jalur ibu, ya, wal a'mam, dan paman-paman dari jalur ayah, wal ammat, dan bibi-bibi dari jalur ayah, bule-bude dari jalur ayah, wal akhwal wal khalat, dan paman dan bibi-bibi dari jalur ibu, ya, paman dan bibi, tante, bule, ya, bokde dari jalur ibu, wal ikhwatu wal akhawat, dan saudara laki-laki baik kandung maupun seayah atau seibu, wal akhawat, dan saudara perempuan baik kandung, seayah atau seibu, wa auladul ikhwati wal akhawat, anak-anak dari saudara laki-laki dan anak-anak dari saudara perempuan. Misalnya saya punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki saya punya anak. Nah, yaitu kalau bahasa kita apa ya? Ponaan. Nah, wa auladul a'mam wal ammat, dan anak-anak dari paman atau bibi, ya, sepupu, ya. Jadi ini termasuk dzawil qurba. Kita wajib berbuat baik pada mereka, uluk salam, sambung silaturahim, berbuat ihsan, ta'awun, tolong menolong. Kadang-kadang yang kita jumpai, seseorang itu bermuka baik kepada orang lain, uluk salam pada orang lain, ramah kepada orang lain, membantu orang yang jauh, tetapi lupa dengan qarabat, dzawil qurba, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan secara nasab. Haulaihum dzawul qurba. Inilah dzawul qurba, orang yang punya hubungan kekerabatan. Lahum haqqul qarabati. Mereka punya hak dari sisi kekerabatan. Dekat ini, langsung di bawah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wal yatama. Nah, baru datang orang atau anak yatim. Al aitamu minal muslimin, yakni
khususnya anak-anak yatim dari kalangan kaum muslimin. Wahum kullu man mata abuhu wa huwa shaghirun wa lam yablugh. Siapa anak yatim itu? Yaitu anak-anak yang orang tua yang ayahnya meninggal wa huwa shaghirun, dan dalam keadaan dia masih kecil, walam yablugh, dan belum baligh. Kalau sudah baligh sudah bukan yatim. Ya, sudah bukan yatim. Masa sampai 60 tahun masih yatim terus, kan tidak. Ya, yatim itu anak yang masih kecil, belum baligh, ditinggal ayahnya. Ini yatim. Wasara bihajatin ila man yasuddu masadda abihi fi riayati hadzal tifli. Dan dia, ya, oleh karena itu dia, karena ayahnya meninggal dalam keadaan dia masih kecil, dia sangat membutuhkan ilaman yasuddu masadda abih, kepada orang yang bisa menggantikan posisi ayahnya. Dalam hal apa? Fi riayati hadzal tifl, dalam pengurusan, perawatan, pemeliharaan anak kecil ini. Tarbiyatan, baik secara pendidikan, pengasuhan, perawatan, wa infaqan, pemberian nafkah, ya, wa qiyaman bima salihihi, dan juga menegakkan maslahat-maslahat atau kebutuhan-kebutuhannya, wa raf'u ma yadurruhu, dan mengangkat, menghindarkan dari apa yang bisa membahayakan dia, li'annahu laisa lahu abun, karena anak ini sudah tidak punya ayah lagi, yahmihi, yang bisa melindungi dia, wa yunfiqu alaihi, yang memberikan nafkah padanya, wa yudafi'u anhu, dan bisa membelanya, melindunginya, fahuwa bihajatin ila man yusa'iduhu li'annahu faqada abahu wa ailuhu. Maka dia sangat butuh pada orang yang bisa membantu dan menolongnya, karena telah meninggal ayah dan juga dia kehilangan keluarganya. Walahu haqqun fil Islam, dan dia punya hak khusus di dalam Islam. Ya, Syekh cuma menjelaskan sampai sini saja karena ayat ini memang panjang. Al-muhim, yang paling penting, annallaha bada'aha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla memulai ayat ini dengan haknya terlebih dulu. Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa la tusyriku bihi syai'a lam yaktasir ala qawlihi wa'budullah. Dan di dalam ayat tadi Allah berfirman, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Allah tidak mencukupkan, tidak membatasi, hanya menyebutkan wa'budullah, dan sembahlah Allah. Tidak, tapi Allah juga menyebutkan jangan kalian berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kenapa? Li'annal ibadata la tasihhu ma'asyirki wa la tanfa'. Karena yang namanya ibadah tidak akan sah dan tidak akan bermanfaat bersamaan dengan adanya kesyirikan. Wala tusamma ibadatun illa idza kanat khalisatan lillahi azza wa jal. Dan tidaklah dinamakan ibadah apabila ibadah itu tidak murni, tidak dimurnikan hanya untuk Allah azza wa jal. Kita telah jelaskan ya apa makna memurnikan ibadah, yakni bersih dari syirik akbar dan syirik asghar. Kalau ada orang mengerjakan ibadah, sudah haji, sudah puasa, sholatnya sregep, tapi bersamaan itu dia ketika malam satu suro menepi di pohon dekat Masjid Gede Mataram. Di sana menunggu supaya bulus putih atau apa, di sana saya juga nggak tahu ya, lele atau apa, ikan wader atau apa, karena itu yang pokoknya putih lah warnanya, menunggu datangnya wangsit atau keberuntungan. Itu ya hal-hal semacam ini kesyirikan. Ya, kesyirikan bisa membatalkan semua amalan, ya, tidak bermanfaat ibadah apabila ada kesyirikan. In kana ma'aha syirkun fa innaha la takunu ibadatan. Kalau ada bersama dengan ibadah-ibadah itu kesyirikan, yaitu syirik akbar, fa innaha la takunu ibadatan, maka tidaklah dia dinamakan ibadah, ya. Termasuk juga syirik kecil, maka dia menghancurkan ibadah yang dia kerjakan, yang satu itu, ya.
Mahma at'abal insanu nafsahu fiha. Mbok seletih-letihnya, sak ngoyo-ngoyone seorang manusia menjalankan ibadah tersebut, kalau ada kesyirikan, maka ibadahnya sama sekali tidak bermanfaat. Qaranal amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirk idz la tasihhul ibadatu ma'a wujudis syirki abadan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengiringkan perintah untuk beribadah kepadanya dengan larangan dari kesyirikan, dikarenakan ibadah itu tidak sah bersamaan dengan adanya kesyirikan selama-lamanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Mas Ustadz. Surga dan neraka bangsa jin berbeda dengan manusia atau sama alias disatukan tempatnya? Dan apakah di akhirat kita bisa melihat bangsa jin? Yang jelas, ini persoalan gaib. Jadi kita hanya membatasi pada hal-hal yang dijelaskan oleh syariat. Di dalam Al-Quran, di surah Ar-Rahman disebutkan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, ada dua surga. Ya. Di antara para mufassirin, mereka menafsirkan bahwa dua surga ini adalah yang satu untuk bangsa manusia, yang satu untuk bangsa jin. Adapun mengenai apakah kita bisa melihat mereka, itu tidak disebutkan. Sehingga, dan ini kurang berfaedah. Ya, kurang berfaedah. Sehingga kita serahkan ilmunya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti dilihat di surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Allah menyebutkan pada bagian yang pertama surga yang tingkatnya tinggi. Nanti kemudian setelah Allah menyebutkan bagaimana karakteristik surga itu, Allah menyebutkan wa min dunihima jannatan. Dan di bawah surga yang tadi itu masih ada lagi dua surga lagi, ya, untuk tingkatan yang keutamaannya tidak seperti yang pertama, tapi jauh, ya, tentu jauh baik sekali, ya, dibandingkan orang itu masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dijelaskan bahwa hewan-hewan nanti akan dibangkitkan hanya untuk diqisas, lalu dijadikan tanah. Namun saya pernah menjumpai kucing peliharaan yang sudah mati. Ingin sekali hewan tersebut bisa dimunculkan kembali di surga karena saya menyayanginya. Bisakah? Bukankah bagi Allah sangat mudah walaupun hewan-hewan akan dijadikan tanah? Barakallahu fiik. Disebutkan dalam hadis bahwa hewan-hewan nanti akan diqisas, ya, akan saling mengqisas antara satu dengan yang lain sampai hewan yang bertanduk akan diqisas atas perbuatannya menanduk hewan yang tidak punya tanduk. Ya, ini disebutkan dalam sebagian hadis dan saya pernah membaca bahwa Ibnu Katsir mensahihkan hadis ini. Akan tetapi mengenai permasalahan seorang itu menginginkan sesuatu di jannah, ya, karena dia menginginkannya, maka ini hal yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di jannah memang seorang apapun yang diinginkan selama itu adalah hal-hal yang ihsan, hal-hal yang baik yang diridhoi Allah, maka itu akan ada di jannah, ya, akan ada di jannah. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, dan ini disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarh Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa ketika ada seorang yang menginginkan untuk naik kuda terbang, ya, terbang di jannah, naik kuda yang bisa terbang pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya, ya, akan menjadikan kuda yang bisa terbang. Barakallahu fikum. Bahkan dari sebagian riwayat para salaf ada juga yang mereka terlihat, ya, di dalam mimpi sebagian para salaf yang lain bahwa mereka itu berada di jannah dalam keadaan mereka memiliki kitab-kitab karena mereka sangat sayang dengan kitab-kitab mereka. Ya, meskipun ini adalah mimpi dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil, namun secara umum orang yang ada di jannah akan dipenuhi keinginannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ya, dan di surga itu apa saja yang kalian ingini oleh jiwa-jiwa kalian. Itu dalil umum dari firman Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wa sallallahu
Wassalamu wa baraka ala nabiyina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.